Halo semua, perkenalkan nama saya Karmelita Cindy, NPM 602-2001-028 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan akan mempresentasikan tentang poster yang telah saya buat berjudul Mengetahui Hubungan Antara Pengangguran, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga di Indonesia. Philip Curve tahun 1958 merupakan sebuah model yang dikemukakan oleh William Phillips yang menjelaskan tentang hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Model ini menjelaskan bahwa inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif dan modelnya juga berbentuk downward sloping. Artinya semakin tinggi inflasi maka akan semakin rendah tingkat pengangguran atau unemployment. Beberapa artikel rujukan seperti Cyclist tahun 2021 dan Hornstein tahun 2008 menunjukkan bahwa Philip Curve dapat menjelaskan apa yang terjadi di kondisi nyata, sehingga penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Philip Curve dapat menjelaskan secara akurat hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia. Menurut Keynes tahun 1936, teori liquidity preference adalah sebuah model yang menjelaskan bahwa investor seharusnya meminta interest rate atau tingkat suku bunga yang lebih tinggi dalam maturity jangka panjang atau yang memiliki risiko lebih tinggi. Teori ini menjelaskan tentang perilaku masyarakat jika ingin memegang uang yang dipengaruhi oleh motif memegang uang, tetapi khususnya motif untuk berjaga-jaga. Hal ini membawa kita ke tujuan penelitian kedua, yaitu untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel tingkat pengangguran dan variabel inflasi serta variabel tingkat suku bunga saling berkointegrasi atau tidak. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari situs World Bank dengan periode tahun 1991 sampai 2021. Pengolahan data penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi eView 10. Dari hasil estimasi yang diperoleh, terdapat hasil estimasi jangka panjang dan jangka pendek, di mana untuk jangka panjang merupakan unemployment Indonesia sama dengan 5,994083C dikurangi 0,026765 inflasi Indonesia dikurangi 0,097037 interest rate Indonesia ditambah error. Untuk jangka pendek merupakan D dalam kurung unemployment Indonesia sama dengan 0,063212 C ditambah 0,012027D inflasi Indonesia ditambah 0,015452D interest rate Indonesia ditambah error. Untuk pembahasan terdapat 4 poin penting. Yang pertama, bahwa ketiga variabel yang dipilih pada tingkat first difference sudah hasil unit truth testnya sudah dinyatakan stasioner. Artinya tidak terdapat regresi lancung atau spurious regression. Yang kedua, untuk ketiga variabel yaitu tingkat pengangguran, inflasi dan tingkat suku bunga sudah saling berkointegrasi menurut Johansen Cointegration Test, di mana nilai trace statistik yang dihasilkan lebih besar daripada nilai eigenvalue dan juga nilai 0,05 critical value. Yang ketiga, pada jangka panjang, probabilitas inflasi Indonesia sebesar 0,4809, yaitu lebih besar dari tingkat alfa, sehingga variabel inflasi Indonesia tidak memiliki pengaruh pada jangka panjang terhadap variabel dependen yaitu unemployment Indonesia. Sedangkan variabel interest rate juga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu unemployment Indonesia karena memiliki probabilitas di atas 0,05 atau sebesar 0,0665. Untuk poin yang keempat, hasil output di atas menunjukkan bahwa probabilitas D inflasi Indonesia sebesar 0,3926, artinya lebih besar daripada tingkat alfa, dan probabilitas D interest rate Indonesia sebesar 0,3582, sehingga variabel inflasi Indonesia maupun variabel interest rate Indonesia tidak memiliki pengaruh secara jangka pendek pada variabel dependen yaitu unemployment Indonesia. Untuk kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian ini menggunakan metode ECM menjelaskan bahwa ketiga variabel yaitu tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan inflasi saling berkointegrasi. Namun untuk model ECM yang dihasilkan belum valid karena probabilitas residual masih lebih besar daripada nilai alfa. Untuk pengaruh jangka panjang dan jangka pendek masih belum menunjukkan pengaruh antar variabelnya. Namun untuk variabel interest rate hampir mempengaruhi pengangguran pada jangka panjang. Sehingga dengan penelitian data periode 1991 sampai 2021, variabel inflasi dan tingkat suku bunga, kedua variabel ditemukan saling berkointegrasi. Bahkan ketiga variabel yang diteliti pun saling berkointegrasi dan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Philip Curve, yaitu terdapat hubungan negatif pada jangka panjang.
Untuk daftar pustaka terdapat 13 artikel rujukan termasuk data yang telah saya kutip yang berupa data sekunder yang diambil dari World Bank. Sekian presentasi dari poster yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.